Bahagia itu di saat anak-anak yang sudah menikah. Di saat mereka datang bersama keluarganya. Di saat ketua panti sakit mereka datang untuk menghibur, datang untuk menjenguk. Di saat hari raya dia datang mengaku kalau inilah keluarga orang tuanya. Itu ada suatu nilai kebahagiaan. Kalau ada bocor loh Mas, makanya ini bangku di sana bocor, ini kasihan anak-anak kalau udah banjir, tinggal jatuhnya. Pernah antar bersih waktu itu kita pengen nutup karena udah anak-anaknya udah nutup ya. Tapi banyak orang emang jangan kasihan gitu, jalanin aja gitu ya. Dan aku janji bakal bahagiain mama sama adik-adik. Aku percaya kalau nanti di masa depan aku bisa jadi orang sukses dan gantiin ayah aku Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Katanya, Ratu, kamu gak punya orang tua, gak usah main sama kita lagi. Di dunia ini, tak semua anak beruntung bisa merasakan hangatnya pelukan orang tua. Namun, di Yayasan Al-Munasaroh, setiap anak yatim piatu menemukan tempat di mana mereka bisa merasakan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Awalnya dari ibu saya. Kebetulan ibu saya itu lurah, waktu itu kepala desa. Jadi punya rencana karena di sini banyak orang, ya dulu kan gak seperti sekarang Mas. Banyak orang membutuhkan lah bagaimana harus terus jadi kepala desa itu harus kan bermasyarakat. Kemudian omong punya omong, jadi ibu juga tertarik membuat yayasan. Itu pun sangat sulit Mas. Saking kepinginnya mendirikan yayasan di Pondok Cabe Ilir ini. Berdirilah Panti Asuhan Al-Munasaroh. Membuat akte pendirian segala macam. Memang itu saya yang buat dengan mertua, dengan Ibu Soekarti. Memang ini rumah memang sudah seperti ini Mas. Karena ibu saya anaknya 8, sudah 8-8-nya sudah terpisah. Saya di sana sini semua di mana-mana. Ibu di sini sama bapak berdua. Tergeraklah ibu keinginan membuat Panti Asuhan Al-Munasaroh. Kalau kebetulan saya di sini adik dari suami si almarhum Ibu Aji. Jadi saya ngurus di sini dari saya tahun 86 itu baru merit. Jadi saya tahu banget panti berdirinya ini gitu. Dari saya mulai keluarga sampai saya punya anak cucu, sekarang ini masih tetap berjalan gitu. Yayasan Al-Munasaroh bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga keluarga baru bagi mereka yang kehilangan. Di sini, setiap anak mendapatkan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Daripada ini rumah kosong, karena anak-anaknya sudah pada pergi pisah, sudah pada punya keluarga, keinginan ibu pengen punya, awalnya apa sih yang janda itu? Janda, anak-anak, pokoknya panti dah, anak-anak yatim gitu. Terus bagaimana caranya anak-anak yatim ini mau ke sini, gimana caranya? Jadi saya ke kampung. Tuh. Jadi dari mulut ke mulut. Terus udah ke mulut udah gitu udah datanglah orang ke sini, 2-3 orang sama keluarganya. Bicaralah di sini, terus apa bla 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 bla, terus gimana anunya di sini, terus kalau memang mau ikut aturan panti di sini boleh silahkan karena memang ini penampungan panti.
Dulu panti itu begitu jarang sekali, nggak seperti sekarang ini. Banyak panti-panti online, panti-panti yang baru-baru. Dulu benar-benar kebetulan di Pondok Cabai itu orang tua saya adalah tokoh masyarakat gitu kan. Mendirikan panti ini kita ada dua, panti Putri dan panti Putra, ada dua gedung ya di sebelah sana. Kemudian memang dulu itu seorang namanya pengurus Bu Haji ini, dia bukan orang ini, memang dia tokoh masyarakat, dia banyak kalangan kenalan di mana, maka cepat donatur itu terkumpul dan anak yatim juga terurus layak gitu ya, baik makanannya, pakaian, sekolahnya dan lain sebagainya. Sampai kita bisa beli kendaraan untuk pergi anak-anak seperti itu. Tapi setelah begitu berjalan, Ibu Haji kemudian tahun berapa tuh yang zamannya Covid ya, udah mulai panti-panti juga udah banyak di Pondok Cabai gitu. Terus waktu Covid itu terasa banget, terasa kita nggak boleh ada ketemu. Terus anak panti kita kekurangan dalam arti kata donatur untuk sandang pangan itu udah nggak gitu, udah ini banget gitu ya. Terus sedangkan sekolah yang perlu dibayarkan anak-anak tidak gratis bayar sekolah seperti itu. Ada ya sedikit, tapi alhamdulillah saya syukurin aja. Sampai sekarang ya nggak kelaparan, enggak. Ya memang kalau sebagai pengurus kita ada kendala baik di pendidikan, pengeluaran, dalam pendidikan, pokoknya semua itu ada suka dan dukanya. Senang bisa punya teman banyak, jadi nggak sendirian, nggak kayak dulu suka sendirian. Dulu aku nggak punya temen, kalau setiap di rumah sendiri, main sendiri. Sekarang aku punya teman-teman di sini banyak. Senang karena punya banyak teman. Kita kadang itu kayak ngaji, terus sholat, terus bersih-bersih, sama kalau ada waktu luang, kadang boleh beberapa menit main HP. Aku biasanya kalau bangun tidur, suka selesai mandi gitu, aku suka main sama teman-teman, dan aku suka kayak belajar bareng, gambar-gambar bareng, suka main-main gitu di belakang, atau enggak di aula situ. Yayasan Al-Munassaroh berdedikasi untuk memberikan pendidikan, perawatan, dan kasih sayang yang tulus kepada anak-anak yatim piatu. Setiap hari, kami berusaha keras untuk memastikan mereka mendapatkan kebutuhan dasar, pendidikan yang layak, serta bimbingan moral dan spiritual. Kalau dibilang apa sih dukanya, apa sih sukanya gitu ya. Kalau yang namanya ngurus anak aja kita bisa nangis, kita kesel, apalagi anak panti ya. Yang begitu banyak tantangannya, kadang bisa bikin marah orang dan lain, itu ujian. Kita kembali lagi gitu, oh iya ini gitu. Sesulit apapun berkat doa kita, anak-anak kita, tapi ada jalan keluarnya untuk menutup itu semua gitu. Aku suka matematika sama IPA. Kalau IPA sekarang aku lagi belajar sistem tata surya. Ya planet-planet, menurut aku di situ kayak seru, banyak planet-planet yang kayak beragam gitu. Nah kalau matematika aku belajar aljabar. Kayak teman-teman aku emang gak suka matematika, tapi menurut aku seru, kayak ngitung-ngitung gitu. Terus kayak bisa nggak nebak sih, maksudnya kayak seru, bisa ngitung gitu. Aku suka semuanya kecuali PJOK. Pelajaran apa ya, jasmina olahraga gitu. Oh, kenapa nggak suka? Kan enak sambil olahraga. Banyak materinya. Oh. Kalau matematika suka? Suka. Baca tulis Quran. Aku pengen jadi poluan.
Karena kayak emang dulu tuh aku kalau misalnya ditanya aku cita-citanya jadi apa, aku pengen, sebenarnya aku ganti-ganti sih, kayak kadang pramugari, kadang poluan. Cuma aku pengen fokus ke poluan sih, karena kayak seru juga. Banyak yang bilang jadi poluan juga seru. Aku pengen jadi guru. Bisa mengajar murid-murid biar membagi ilmu yang kita sudah tahu. Cita-citaku nanti pengen jadi atlet sebenarnya. Silat. Saya mah enggak, justru saya mah seneng. Saya mah orang hobi masak. Anak-anak kalau makan saya panggilin kayak ayam, makan gitu. Saya mah nggak pun anak-anak dari luar juga gitu, Mas. Teman-teman saya telepon, saya masak banyak. Saya kan hobinya masak. Saya mah memang maunya kayak gitu. Saya mah kayak gitu. Saya untuk apa? Anak saya satu udah pokoknya udah deh luar dari saya. Terus saya hidup sama bapak. Nanti untuk apa? Saya lebih baik berbagi ke anak-anak. Pertama saya kan 16 tahun hidup sendiri, suami meninggal. Saya cuma amanah gitu, amanah dalam arti kata hidup begini ya udahlah, hitung-hitung ibadah seperti itu. Nangis itu kita sama anak-anak juga selalu berdoa biar tamu datang, biar ditengok, itu selalu kan seperti itu. Iya seperti itu memang. Itu seorang pengurus panti itu nggak ada yang mohon-mohon ke panti, enggak. Ya kita berdoa aja, tapi itu jalan keluarnya pasti ada. Masih tinggal ibu. Masih. Tapi tinggal jauh. Karena saya sudah terbiasa di sini gitu, jadi rada kangennya sudah hilang. Suka kangen nggak? Kangen. Kamu katanya, Ratu, kamu nggak punya orang tua, nggak usah main sama kita lagi. Aku dulu suka pernah mikir kayak gitu, kayak aku iri semua teman-teman aku punya ayah, diambilin dapat sama ayah. Aku iri semua teman-teman aku punya ayah, diambilin dapat sama ayah. Sering dikatain sama teman-teman. Nggak punya orang tua, padahal aku punya tapi tinggal jauh aja. Nggak punya orang tua, padahal aku punya tapi tinggal jauh aja. Aku sekarang kan kelas 2, pengen naik kelas 2 SMP. Waktu pertama aku masuk SMP, aku dibully. Satu kelas nggak ada yang nemenin aku. Di situ aku sempet 2 minggu itu nggak mau sekolah. Terus aku kayak ditanya sama abang aku, kenapa kamu nggak mau sekolah? Terus aku bilang, aku nggak mau cerita soalnya kan nggak ada yang mau nanya gitu kan hari-hari aku gimana. Terus ya udah aku diem aja, aku alasannya sakit. Tapi kata abang aku nggak mungkin sakit sampai 2 minggu tapi nggak dibawa ke rumah sakit gitu. Lagian sakitnya juga nggak parah gitu. Akhirnya di situ aku nangis, terus aku cerita kalau aku dibully. Nah situ satu keluarga aku baru tahu kalau aku dibully. Kayak dibully secara verbal maupun fisik juga. Kadang aku ya dikata-katain, kadang juga aku disiram air gitu, pakai air di kamar mandi. Kalau verbal itu kayak aku dikata-katain, ya kan aku udah nggak punya ayah, ya aku dikata-katain gitu sama temen-temen aku. Sebenarnya aku bukannya nggak terima kalau aku gak punya ayah, cuman nggak usah dikasih tahu di tempat umum gitu. Bukannya aku malu atau apa, tapi aku juga nggak minta ayah aku pergi. Aku juga nggak minta ayah aku pergi. Hanya mengingatmu, ayah. Emang jadi aku kayak gini banget ya, harus banget kayak gini gitu. Pokoknya pikiran aku kayak banyak banget
yang buat aku nyerah gitu. Sampai nggak kuat akhirnya aku nangis. Cuman aku nangisnya sendiri gitu, nggak berani di depan umum. Karena mama aku juga pasti kan sedih karena kepergian ayahku. Jadi aku nggak mau ngebebanin pikiran mama aku. Sayang banget. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Waktu itu kayak kita sekeluarga liburan bareng, kayak ke pantai gitu. Terus aku kayak seneng banget di situ. Aku nggak mikir kalau bakal jadi kayak gini kan. Aku sampai kayak ayah aku tuh sebelum ayah aku meninggal, ayah aku bilang, kamu kan udah mau SMP, nanti ayah cariin uang ya buat SMP. Nanti ayah cariin uang ya buat SMP. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kayaknya lagi nggak ada, lagi ekonominya lagi benar-benar nggak ada. Mamaku juga sampai bingung mau kayak gimana lagi. Terus tapi ayah aku kayak nggak patah semangat. Aku bilang udah nggak apa-apa, biar ayah yang cariin buat uang Keisha sekolah juga. Terus pas aku udah mau SMP, ayah aku udah nggak ada. Menggenggam menahan segala kerinduan. Sharing cerita. Sebelum ayah aku nggak ada itu, yang mau nemenin aku cerita itu cuma ayah aku. Meskipun ayah udah nggak ada, aku bakal berjuang. Aku nggak patah semangat kayak ayah. Dan aku janji bakal bahagiain mama sama adik-adik. Aku percaya kalau nanti di masa depan aku bisa jadi orang sukses dan gantiin ayah aku. Ayah, Aku tahu mama pasti nggak kuat, tapi ada aku di sini. Aku bakal nguatin mama, jadi mama nggak usah takut. Aku bakal selalu ngejaga mama, ngebahagiain mama, dan nggak bakal buat mama sedih. Sebenarnya aku nggak kuat kalau nggak ada tempat curhat gitu, tapi aku berusaha kuat aja. Aku kuatin kalau nggak harus manusia yang dengerin cerita aku. Bisa jadi diri aku sendiri aja yang dengerin masalah-masalah aku. Harapan aku ke depannya bisa jadi orang yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi, berusaha dan berjuang biar mama aku sama adik-adik aku bangga sama aku. Mungkin keluarga-keluarga mama aku sama ayah aku taunya aku tuh kayak ceria,
Makanya kalau misalnya mereka ngumpul di rumahku ya aku senyum, kayak nggak pernah merasa sedih gitu. Kadang kalau ada keponakan-keponakan aku emang termasuk yang suka sama anak kecil. Aku main terus sama mereka, kayak bisa melupakan semua pikiran yang ada di batin aku. Aku kadang main bersama teman-teman, kayak ngilangin rasa sedih gitu. Jadi kayak seneng kalau main sama teman-teman, kan kebawanya ketawa mulu ya, jadi sedihnya hilang. Iya, soalnya katanya nggak usah dengerin omongan orang yang jahat. Segala sesuatu yang aku hadapi ini adalah kehendak-Mu, bukan secara kebetulan. Mohon apapun yang membuat aku kecewa, yang membuat aku berduka, ada hikmahnya di balik itu semuanya. Kadang-kadang kasih sayang itu tercipta bukan karena seorang anak pada seorang ibu. Saudara, teman kita bisa jadikan saudara, orang lain tidak bisa kita bisa jadikan saudara belum tentu. Itulah terciptanya kasih sayang. Ada kebanggaan bahwa apa yang selama ini kita didik, kita ajarkan mereka memang benar-benar terparti, oh iya ini satu orang tua, satu ibu panti yang benar-benar sebagai orang tuanya, keluarganya. Saya di situ tidak lihat dia anak panti, tapi saya lihat di situ kita sebagai keluarga. Bahagia itu di saat ada anak-anak yang sudah menikah, di saat mereka datang bersama keluarganya, di saat ketua panti sakit mereka datang untuk menghibur, datang untuk menjenguk, di saat hari raya dia datang mengaku kalau inilah keluarga orang tuanya. Itu ada suatu nilai kebahagiaan. Ya memang itu nggak gampang didapatin oleh siapa juga. Karena ikatan kasih sayang itu nggak bisa dibuat-buat. Itu tercipta dari mereka tinggal di sini gitu. Ya itulah satu ikatan kasih sayang yang memang terjadi ketulusan seorang pengurus ke anak yatim itu. Terutama memang saya ada niat mau bongkar ini. Kalau ada bocor loh Mas, makanya ini bangku di sana bocor, ini kasihan anak-anak kalau udah banjir ini tinggal jatuhnya. Pengennya ya itu Pak, ya seperti ini pengen sejahtera ada saya mah. Atau anak-anak jangan sampai terlantar gimana-gimana. Pernah antar bersih waktu itu kita pengen nutup. Karena udah anak-anaknya udah nutup ya, tapi banyak orang emang jangan, kasihan gitu, jalanin aja gitu ya. Saya kepengen ini berharap banget kalau tempat yang banyak bocor gitu ada donatur yang bisa renovasi kelayakan anak-anak gitu ya, dan juga secara donatur setiap bulannya tuh rutin buat sekolahnya udah pasti lah gitu ya, ini oh ada dari si A gini, jadi kita nggak terlalu ini gitu. Kan kalau di panti-panti lain juga kan banyak hal-hal yang baru, makanan, punya ruang yang besar, meja makan apa, kita dari dulu penuh kesederhanaan inilah kayak gini gitu. Iya, buat para donatur di mana saja berada, siapapun Anda gitu. Sisihkan sedikit rezeki buat Panti Asuhan Munassaroh karena kami di sini sangat amat memerlukan ya, dana untuk ada perbaikan tempat tinggal anak-anak, buat makan anak-anak setiap hari yang namanya beras tuh minimal kita nggak usah beli, ini kan harus beli sendiri seperti itu ya. Buat yang di luar sana jika ada rezeki sangat mengharapkan untuk bisa menyisihkan di Yayasan Al-Munassaroh di Jalan Cabai 4 nomor 3 Pondok Cabai Ilir. Saya sebagai pengurus dari wakil ketua di sini juga keluarga sudah lama mengharapkan adanya pembaruan, adanya suatu donatur yang benar-benar tetap seperti itu gitu. Semoga apapun yang kita jalani ini menjadi amanah gitu kan. Dan tamu juga semuanya bisa melihat keadaan kita seperti itu. Di Yayasan Al-Munassaroh, kami percaya bahwa setiap anak adalah permata yang berharga. Bersama-sama, kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk bersinar dan meraih impian mereka. Mari kita satukan hati dan tangan untuk membantu mereka
Dengan cinta dan kepedulian kita bisa membuat perbedaan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Al-Munassaroh. Yayasan Al-Munassaroh, tempat di mana cinta dan harapan bertemu.